Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junidar Mesawati Gula dengan NIM 28923500054 dari Prodi Manajemen. Ingin mempresentasikan tugas UAS dengan mata kuliah Manajemen Logistik. Baik, langsung saja. Pertama yaitu dengan judul presentasi saya yaitu perubahan yang terjadi dalam organisasi logistik, perencanaan dan isu logistik. Latar belakang, manajemen logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses kegiatan logistik, mulai dari pengadaan, penyimpanan, pembongkaran dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam organisasi publik, manajemen logistik sangat erat kaitannya dengan kinerja fungsi pemerintah. Proses ini tidak hanya berkisar pada pengadaan barang untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah, tetapi juga berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kegiatan pengelolaan logistik sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan pada giliran juga berkaitan dengan pelaksanaan misi nasional. Peran logistik pada instansi pemerintah meliputi logistik internal atau kebutuhan barang untuk operasional lembaga, dan logistik eksternal atau penyediaan logistik untuk masyarakat lokal, dunia usaha, dan lembaga lainnya. Penyelenggaraan tugas nasional dilaksanakan secara eksternal, yaitu pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam jasa logistik eksternal, pemerintah tidak bertindak langsung sebagai entitas logistik, melainkan bertindak dari sudut pandang kebijakan informasi dan dukungan terhadap fasilitas umum seperti jalan, transportasi, terminal, pelabuhan, dan pasar. Selanjutnya yaitu pengertian tol. Tol laut adalah konsep meningkatkan konektivitas seluruh Indonesia melalui jalur laut yang efektif, berupa kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia dan kembali dari timur ke barat Indonesia. Pada awal konsep tol laut adalah pendulum Nusantara, yaitu 6 pelabuhan, Belawan, Batam, Tanjung Priok, Makassar, dan Sorong, yang berperan sebagai hubungan dengan jalur transportasi laut. Jalur ini bergerak dari barat ke timur dan kembali lagi ke barat seperti sebuah pendulum. 6 pelabuhan ini terhubung dengan lokasi-lokasi lain sekitarnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya logistik. Lokasi-lokasi dalam jalur pendulum menghubungkan 6 koridor ekonomi Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Sumatera sebagai pusat produksi dan pemrosesan sumber daya alam dan energi. 2. Jawa sebagai pusat industri dan jasa. 3. Kalimantan sebagai pusat pertambangan. 4. Sulawesi sebagai pusat produk dan pemrosesan hasil pertanian. 5. Bali dan Nusa Tenggara sebagai lokasi pariwisata dan pendukung pangan nasional. 6. Papua dan Kepulauan Maluku sebagai pusat pengembangan industri perikanan dan energi. Pemerintah Republik Indonesia menyusun sebuah kerangka sistem logistik nasional dan master plan percepatan perencanaan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang di dalamnya mencangkup program untuk memperbaiki sistem logistik di Indonesia dan mengurangi biaya logistik Indonesia. Ada beberapa tantangan dan strategi dalam mewujudkan tol laut dan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia. Satu, yaitu fokus dalam memperkuat keamanan maritim Indonesia, misalnya keamanan dari perompak dan penyelundupan barang terlarang. Kedua, memperluas jangkauan diplomasi ke area Asia Timur dan Pasifik. Ketiga, membentuk kekuatan laut Indonesia sebagai kekuatan maritim yang disegani di Asia Timur. Langkah-langkah strategis yang mendukung tol laut Indonesia. 1. Yaitu memperbaiki kinerja pelabuhan dan memperbarui peralatan dan mengefisiensikan birokrasi. Tujuannya adalah mengefisiensikan penanganan inventory dan mendukung efisiensi perpindahan dari moda transportasi laut ke darat dan sebaliknya. Kedua, memperbaiki backhaul dengan pemerataan pembangunan industri di Indonesia
timur sehingga mengadakan barang yang harus dikirim dari timur ke barat Indonesia. Tujuannya adalah menurunkan biaya transportasi yang dibebankan kepada setiap unit terkirim. Ketiga, mengurangi pihak perantaraan atau disintermediasi dengan menghilangkan perantaraan yang tidak memberikan nilai tambah. Tujuannya ada mengefisienkan proses transportasi penyimpanan inventory berlebih dan dampaknya mengurangi lokasi penyimpanan inventory gudang. Keempat, pembangunan tol ini membutuhkan pembangunan infrastruktur dan transportasi, pembangunan fasilitas untuk mengadakan barang, yaitu pabrik di Indonesia Timur agar meningkatkan pengiriman barang timur ke barat, pembangunan infrastruktur pendukung kehidupan seperti tempat tinggal, sarana air bersih, listrik, kesehatan, pendidikan, pembangunan masyarakat lokal, bendungan, dan sebagainya. Dua, yaitu perbaikan kinerja pelabuhan. Perencanaan pelabuhan meliputi beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. 1. Perencanaan yang matang akan mendukung rencana jangka panjang pelabuhan, termasuk strategi bersaing di tingkat regional dan internasional. Perencanaan sering muncul karena pembagian sistem manajemen yang bersinggungan dan pengambilan yang lambat antara pihak regulator atau Kementerian Perhubungan, operator pelabuhan, penyediaan dana, pengaturan konsensi lahan, kepentingan pemerintah pusat dan daerah, termasuk juga isu lingkungan. Kedua, penyediaan lahan dan fasilitas yang cukup menampung barang untuk kebutuhan di masa kini dan perkiraan kebutuhan masa depan. Misalnya dengan otomatis crane, pengelompokan lokasi gudang menurut jenis komoditas. Ketiga, meningkatkan kapasitas moda transportasi dan pelabuhan menuju konsumen. Tempat merangkul pihak swasta untuk berpartisipasi dalam mengelola fasilitas pelabuhan seperti penyediaan air bersih, pembangkit listrik, pengelolaan gedung. 5. Tanggung jawab. Pelabuhan mencakup perairan sampai beberapa kilometer dari pelabuhan itu sendiri, sehingga jadwal kedatangan kapal dapat dikelola dengan ketersediaan lahan penyimpanan barang. Efisiensi dapat diterapkan dalam pengurusan surat izin ekspor-impor barang, di mana surat izin tersebut harus sudah dinyatakan tersedia sebelum kapal tiba di pelabuhan. Keenam, meningkatkan efisiensi pembayaran pajak, misalnya pembayaran online ketika kapal masih dalam perjalanan termasuk pemberitahuan jenis barang yang dikirim. Ketujuh, meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Untuk kemampuan dasar, pelatih bisa dilakukan secara internal ataupun mengundang tenaga ahli. Meskipun dwelling time di Tanjung Priok turun menjadi 4,7 hari pada awal tahun 2016, sebenarnya ada beberapa masalah operasional yang masih muncul di pelabuhan Indonesia, yaitu padatnya lalu lintas kapal yang disebabkan oleh satu kombinasi dari satu, penuhnya tempat penyimpanan pada quay atau dermaga. 2. Antrian kapal sebelum berlabuh. 3. Antrian modal transportasi yang mengangkut barang dari pelabuhan ke lokasi industri ataupun konsumen. 4. Biaya yang tidak efisien, misalnya biaya penyimpanan barang di pelabuhan yang murah dan pembayaran pajak yang belum selesai ketika kapal akan berlabuh. 3. Yaitu efisiensi fasilitas. Beberapa kebijakan pemerintah dalam melakukan efisiensi terkait di bidang logistik Indonesia. 1. Yaitu pembangunan pusat logistik. Kedua, integrasi dan kawasan industri. Ketiga, menjadikan pelabuhan Tanjung Priok sebagai hubungan Asia Tenggara. Dan 4. Efisiensi transportasi. Jadi 3 efisiensi fasilitas ini yaitu pembangunan pusat logistik berikat. Gudang berfungsi untuk menyimpan barang sementara waktu sebelum digunakan diproduksi atau dikonsumsi. Dengan mengurangi perantaraan, maka dibutuhkan peran gudang yang lebih efisien, namun bukan dengan menambah gudang perantara. Tujuannya agar tersedia tempat penyimpanan barang, inventory, karena dalam mengurangi perantaraan atau disintermediasi. Berarti ketersediaan inventory di lokasi yang terdekat fasilitas menjadi lebih banyak. Meski inventory di gudang bertambah, jumlah inventory total dalam satu rantai logistik menurun karena disintermediasi. Jadi gudang di kawasan berikat atau bandet adalah
pergudangan untuk aktivitas perakitan atau penempatan bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi. Pada umumnya, bahan mentah diimpor untuk diolah dan barang jadi ekspor. Pada Maret 2016, Presiden Joko Widodo meresmikan 11 kawasan pusat logistik berikat atau PLB di Indonesia yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid 2. PLB adalah kawasan pergudangan multifungsi untuk menimbun barang hasil industri domestik dan barang impor dengan kemudahan fasilitas perpajakan berupa penundaan pembayaran bea masuk dan tidak dipungut PPN dan PPNBM. Contoh barang yang ditimbun di kawasan ini adalah kapas, peralatan migas, dan bahan baku industri kecil dan bahan kimia. 11 kawasan PLB diantaranya terletak di Cakung, Balikpapan, Cibitung, Karawang, Cikarang, dan Pasar Merah, di mana barang yang disimpan sesuai dengan komoditas industri di kawasan tersebut. Keberadaan PLB ini mampu mengefisienkan proses impor bahan baku, menghemat devisa, menghemat pajak dalam rangka ekspor, dan mengalihkan keuntungan perdagangan ke perusahaan lokal. Selain itu juga mendekatkan lokasi gudang dengan industri sehingga mengurangi waktu tenggat atau lead time pengiriman barang. Keuntungan lain adalah pengurangan impor barang termasuk BBM karena barang langsung ditampung di PLB. Penetapan harga barang pun tidak berdasarkan perhitungan harga Singapura dan Malaysia. Penyediaan bahan baku bagi industri kecil dan menengah atau IKM dengan memperoleh penangguhan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, di mana barang jadinya adalah tujuan ekspor. Kedua yaitu integrasi pelabuhan dan kawasan industri. Untuk menjamin penyimpanan sementara dan inventory harus tersedia konektivitas dan yang baik antara pelabuhan, fasilitas, pabrik, gudang, dan transportasi. Selain itu, berbagai kawasan industri Indonesia Timur dilengkapi dengan berbagai sarana seperti pembangkitan tenaga listrik, penyimpanan bahan bakar, penyediaan air bersih, pusat logistik, pusat pendidikan, area komersial, dan pemukiman, dan berbagai fasilitas lainnya. Ketiga, menjadikan pelabuhan Tanjung Priok sebagai hubungan Asia Tenggara. Sebagai langkah awal akan menjadi hubungan bagi pelabuhan di negeri sendiri karena tidak perlu bersandar di Singapura. Dengan bersandarnya kapal di Singapura terlebih dahulu, maka ada 2 kali proses hubungan antar kapal yang datang dari Asia Tenggara menuju pulau-pulau Indonesia. Untuk menjadikan Tanjung Priok hubungan, persiapkan di peralatan dan teknologi bongkar muat kontainer ke dermaga, birokrasi yang efisien agar menarik persahan kapal yang akan bersandar. Akses transportasi dari pelabuhan menuju titik pengiriman, pabrik, gudang, lokasi konsumen yang efektif sehingga barang langsung dikirim dan tidak perlu menunggu lama di pelabuhan. Keempat, efisiensi transportasi. Sektor transportasi menyumbang biaya yang cukup tebal terhadap biaya total logistik. Karena itu perlu memahami isu-isu transportasi dan peluang untuk mengefisiensinya. Isu biaya transportasi Indonesia sendiri meliputi poin-poin berikut, yaitu 1. Meningkatkan biaya investasi untuk seluruh moda transportasi, sehingga kondisi sarana transportasi tidak seluruhnya baik. Kemacetan dan infrastruktur yang kurang memadai. Belum adanya standarisasi baku dalam menentukan tarif transportasi. Keempat, tidak meratanya pembangunan sehingga pengangkutan barang antar lokasi tidak selalu maksimal. Kontrol jalan yang tidak rata dan perilaku pengemudi yang buruk mendorong pemakaian bahan bakar berlebih. Tidak banyak pengemudi Indonesia yang memenuhi standar pengemudi internasional. Perilaku premanisme selama berjalan. Isu biaya transportasi Indonesia disebabkan oleh meningkatnya biaya investasi untuk seluruh moda transportasi. Kedua, meningkatnya biaya operasional transportasi sebagai dampak dari kemacetan dan infrastruktur yang kurang memadai. Ketiga, yaitu belum adanya standarisasi baku dalam menentukan tarif transport. Biaya BBM memberikan kontribusi biaya terbesar, maka kita selayaknya harus mengefisienkan konsumen BBM, yaitu sebagai berikut. Memperbaiki perilaku pengemudi dari agresif menjadi defensif. Agresif, melanggar aturan, berarti mendadak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi
Sedangkan defensif, taat peraturan lalu lintas dan santun. Kedua, melakukan perawatan kendaraan dengan baik. Ketiga, menjaga supaya kecepatan kendaraan konstan, sehingga konsumsi BBM lebih hemat. Kecepatan diusahakan konstan, mempertimbangkan rute, menjaga kecepatan kendaraan konstan, memperhatikan pengoperasian kendaraan untuk menghindari pengereman mendadak. Keempat, menghindari muatan berlebih atau menjaga tekanan angin. Kelima yaitu menggunakan spare parts yang masih layak. Kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap biaya operasional sektor transportasi dan logistik. Perusahaan transportasi jalan atau trucking merupakan salah satu pelaku yang mengalami dampak langsung dari kenaikan BBM. Beberapa langkah yang dapat ditempuh di Indonesia karena kenaikan harga BBM adalah sebagai berikut. Pengalihan subsidi BBM untuk pengembangan infrastruktur. 2. Pengalihan subsidi BBM untuk peremajaan moda transportasi dengan bunga rendah agar sektor transportasi Indonesia lebih kompetitif. Ketiga, perbaikan proses birokrasi dan fasilitas infrastruktur pelayanan logistik untuk mempercepat arus barang, mengurangi waktu tunggu dan penumpukan barang. Keempat, penegakan hukum untuk memangkas ekonomi biaya tinggi, misalnya menghilangkan premanisme dan menegakkan standarisasi pengemudi. Dengan menurai komponen biaya transportasi, apakah perusahaan sebaiknya memakai moda transportasi sendiri atau outsource? Mempertimbangkan hal-hal berikut. Satu yaitu keuntungan outsource, penyediaan jasa transportasi, memiliki program pelatihan karyawan yang baik, memiliki hubungan ke masyarakat dan pejabat yang baik. Perusahaan tidak menyimpan inventory, tidak perlu merekrut dan melatih pengemudi, dan tidak perlu berinvestasi moda transportasi. Kedua yaitu kerugian outsource, jam kerja tidak fleksibel dengan kebutuhan perusahaan karena diatur oleh perusahaan penyediaan jasa transportasi. Akibatnya, pengiriman mendesak tetap bergantung pada kinerja perusahaan outsource. 5 yaitu pelayanan dan solusi jasa logistik. Pengiriman domestik yaitu pengiriman dalam negeri dengan pelayanan, pengiriman untuk ketibaan di hari yang sama dengan pengiriman pada malam hari untuk ketibaan esok harinya, pengiriman hari libur hari raya, pengiriman biaya ekonomis namun waktu pengiriman lebih lama dan untuk yang tidak mendesak. Pengiriman internasional, paket dokumen barang antara ke seluruh negara. Pengiriman disesuaikan dengan jadwal penerbangan pesawat komersial rute Indonesia, sehingga pengiriman terjamin dan fleksibel. Pengiriman wajib memberikan informasi lengkap dan benar kepada perusahaan jasa logistik mengenai isi kiriman, termasuk jenis, ukuran, dan beratnya. Apabila kiriman barang dibuka oleh perusahaan pengirim dan ternyata isinya tidak sesuai, maka perusahaan berhak menolak untuk mengirim barang tersebut dan melaporkan kepada pihak wajib. Ketiga yaitu jasa konsultasi, portofolio bea cukai dan perdagangan. Membantu memperlancar kegiatan pabean, analisis kebijakan, tarif dan asuransi kerusakan atau kehilangan barang, mengidentifikasi daerah yang memiliki potensi risiko, mengoptimalkan pengendalian internal dan prosedur untuk memaksimalkan internal complaint, pengembalian dan pengiriman barang di pelabuhan atau bandar udara ke konsumen, berpartisipasi di kegiatan kepabean pemerintahan, memberikan layaknya klaim asuransi yang baik dan cepat, pelayanan dalam bahasa lokal dan nilai tukar mata uang lokal yang kompetitif, jasa penyewaan kontainer, memastikan volume terisi maksimum sehingga biaya satuan produk turun, memastikan kualitas kontainer yang baik, tidak berhubung diuji dengan palu, jasa penyewaan gudang dan moda transportasi. Keempat yaitu layanan pengemasan barang kiriman, standarisasi prosedur pengaman barang yang tidak bagi barang cair, pecah belah, dan kerusakan-kerusakan lainnya karena sifat barang tersebut, memberikan berbagai layanan untuk desain pengemasan, menyiapkan dan mengatur ulang tata letak produk untuk meningkatkan utilisasi kubikal, standar keamanan penyimpanan barang termasuk barang yang butuh penanganan dan kemasan khusus, barang-barang berbahaya. 5 yaitu merchant intertransit, kondisi menyatukan berbagai macam barang dari berbagai pemasok lalu digunakan menurut kebutuhan tiap konsumen. Barang-barang disimpan sementara sebelum dikirim ke konsumen pada lokasi berbeda. Strategi ini mirip dengan cross-docking, namun dilakukan proses penyimpanan untuk sekian waktu,
dalam skala global. Barang-barang diterima dari berbagai lokasi pemasok di beberapa negeri, kemudian dikirim ke berbagai negara pula. Keenam yaitu kontak manufaktur, yaitu kerjasama antara logistik dan perusahaan manufaktur, menekankan biaya kiriman perusahaan manufaktur namun dengan tetap menyediakan pelayanan yang baik. Contohnya, pengiriman barang mentah yang didatangkan ke negara tertentu khusus hanya untuk diproduksi. Setelah menjadi barang jadi, dikirim lagi ke pelabuhan untuk diekspor. Kedua, desain fasilitas dan sistem penyewaan yang efisien. Ketiga, pengendalian mutu dan status barang secara real time, data dan bisa dipantau dari perusahaan manufaktur sendiri. Ketujuh, return atau reverse logistik, mengatur perencanaan dan pelayanan pengambilan barang dari konsumen kepada produsen untuk kebutuhan perbaikan, pergantian barang atau komponennya, atau daur ulang. Layanan ini mencakup sistem transportasi dan pelayanan keluhan pelanggan. Kedelapan, visibilitas pengiriman. Dengan teknologi informasi, pelanggan dapat mengecek sendiri status dan lokasi terkini barang yang dikirimnya. Sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.